Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Priska. Kali ini kita akan membahas tentang teks cerita fantasi. Jika kalian pernah menonton film Harry Potter, ataupun Alice in the Wonderland, ataupun film-film yang di dalamnya terdapat peri, terdapat kurcaci, atau makhluk-makhluk yang mungkin kalian tidak pernah menjumpai sebelumnya, nah itu disebut dengan teks cerita fantasi. Kita bahas ya. Apa itu teks cerita fantasi? Cerita fantasi adalah sebuah karya yang dibangun dalam alur penceritaan yang normal namun bersifat imajinatif dan khayali. Biasanya dalam setting, penokohan, maupun konflik tidak realistis, bahkan terkesan dilebih-lebihkan dan tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Jadi cerita fantasi ini bersifat khayalan ya, atau bersifat imajinasi. Jadi tidak mungkin ada dalam kehidupan nyata. Nah, teks cerita fantasi ini termasuk ke dalam Sekarang kita bahas ciri-ciri umum dari teks cerita fantasi. Yang pertama, cerita fantasi ada keajaiban atau kemisteriusan. Yang kedua, ide cerita. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar. Lalu yang keempat, tokohnya unik. Nah, tokohnya ini di sini misalkan kurcaci, kemudian raksasa. Nah, itu disebut dengan teks cerita fantasi. Lalu bersifat fiksi ataupun hayalan. Kemudian bahasa yang digunakan biasanya bahasa yang tidak. Kemudian, jenis cerita fantasi ada dua. Yang pertama ada cerita fantasi total dan irisan, lalu ada cerita fantasi sezaman dan cerita fantasi total dan irisan berisi tentang fantasi pengarang terhadap objek atau tertentu. Semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi, tetapi masih menggunakan nama, tempat, atau peristiwa dalam kehidupan nyata. Itu disebut dengan cerita fantasi total dan irisan. Latar sezaman berarti latar yang digunakan satu masa, fantasi masa kini, lampau, atau masa yang akan datang. Cerita fantasi yang menggunakan dua latar waktu yang berbeda, misalnya masa kini dengan zaman prasejarah, masa kini dengan masa yang akan datang. Nah, itu disebut dengan cerita fantasi sezaman dan lintas waktu. Di dalam cerita fantasi terdapat unsur intrinsik cerita. Nah, unsurnya ada apa saja? Yang pertama ada tema. Tema adalah ide cerita. Ingat, tema adalah ide cerita, tidak sama dengan judul. Misalkan tema itu tentang persahabatan, lalu tentang kekeluargaan, tentang gotong royong, kemudian tentang percintaan. Nah, itu disebut dengan tema. Yang kedua, ada tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Misalkan kurcaci, kemudian peri, kemudian gajah. Nah, itu disebut dengan tokoh. Lalu ada penokohan. Yang keempat ada amanat. Amanat ialah pesan yang disampaikan dalam cerita. Ya, misalkan dari cerita tersebut kita bisa mengambil pesan kita harus membantu sesama manusia atau sesama makhluk hidup. Nah, itu disebut dengan amanat. Lalu ada sudut pandang. Sudut pandang ada sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Lalu ada latar. Latar dibagi menjadi tiga, ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat contohnya di hutan, di rumah, di sekolah. Latar suasana misalkan sedih, senang, gembira, lalu menyenangkan. Dan latar waktu misalkan pagi, siang, sore, malam, kemarin. Nah, yang terakhir ada alur. Alur adalah rangkaian cerita. Alur bisa alur maju, alur mundur, dan alur. Sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.